to my channel Mimi Game Intan Permata. So video kali ini aku mau unboxing. Jadi aku ada paket di sini yang mau aku unboxing bareng-bareng sama kalian. So kalau kalian penasaran, keep on watching. Jadi ini dia paketnya yang udah aku terima. Jadi kita langsung aja buka. Dan barang yang di dalamnya adalah tada! Jadi ini adalah mesin cuci untuk kayak beauty tools kamu, kayak brushes atau enggak buat sponge, beauty sponge juga bisa. Jadi aku lihat video pertama orang yang review ini tuh adalah Laura Lee. Kalau kalian nggak tahu Laura Lee gitu siapa, itu kayak beauty guru dari US gitu. Nanti aku bakal taruh linknya di bawah videonya yang aku tonton. Terus aku kayak ini tuh udah lama banget sih sebenarnya kayak on trendnya, tapi I don't know why aku kayak baru tertariknya beli sekarang. Jadi aku tuh gak tahu kenapa kayak orang tuh telat banget ngikutin tren. Jadi maaf ya guys. Jadi ini aku udah buka dan keluarin aja langsung. Oke, jadi ini dapat stikernya, itu jatuh. Oke, jadi ini dia actual produknya. Ini stikernya dipisah. Mungkin aku bakal taruh stikernya dulu kali ya, jadi biar kayak lebih cute aja gitu. Oke, there we go. Jadi ini dia, udah aku tempel. Oke, sebelum ke actual produknya sendiri, aku mau baca dulu dari boxnya. Dan ternyata ini boxnya semua tulisannya Cina, nggak ada bahasa Inggrisnya sama sekali. Jadi, oh ada deh, ini cuma ada petunjuknya doang untuk 3+, umur 3+. So ya, kita langsung aja masuk ke reviewnya. Ini yang pertama aku mau kasih lihat kalian bentukannya. Jadi itu kayak mesin cuci mini gitu. Jadi ini ada dua warna kalau nggak salah, ada yang pink sama yang hitam. Tapi aku belinya yang hitam. Terus di sini juga ada kayak tempat buang airnya lah, kayak mesin cuci biasa gitu. Ada tempat buang airnya. Terus di sini juga bisa dibuka. Terus ini ada, what is this? Oh, ini tuh ada kayak penyaringannya gitu. Gue yang ngerti ini fungsinya apa ya. Pokoknya ada ininya, terus dalamnya kayak gini. Dan ini hidupinnya tuh pakai baterai ya. Jadi ini ada tempat baterainya. Jadi ini bukan yang kayak dicas gitu. Dan ini bukannya harus pakai obeng. Aku cari obeng dulu ya, terus aku balik lagi. Oke. Jadi aku udah dapat obengnya. Kita buka dulu. It won't work. Obeng yang kedua. Ini obeng yang ketiga loh guys, by the way. Oh my god, it works. Jadi ini bautnya udah lepas. Dan ini tuh kita waktu beli itu nggak include baterai ya. Jadi aku udah beli baterai, tunggu dulu, gue lupa lagi ambilnya. Jadi ini aku udah beli baterai, ya ini mereknya Everyday. Ini tuh murah banget, kayak 2000 per pieces itu nih. Oke, sebelum kita mulai untuk eksperimen sama alat ini, aku bakal jelasin dulu kalau ini tuh alat cuci untuk makeup brush sama spons kalian. Nah, di sini tuh udah ada tombol on and off-nya. Jadi kita langsung aja bakal coba. Nah, ini aku nggak tahu nih sebenarnya fungsi ini untuk apa, karena di boxnya juga nggak ada keterangan, nggak ada buku, dan ini semua tulisannya Cina. Jadi aku kayak bingung sendiri gitu rasanya. Tapi ini di boxnya ada tulisan kayak ini bisa muter, terus masukin ini, terus muter lagi, terus airnya dikeluarin. Jadi aku asumsi ini tuh adalah alatnya di dalam gitu. Kita coba aja langsung ya. Jadi di sini aku udah siapin air. Aku bakal masukin aja. Oke, jangan penuh-penuh. Biasanya aku cuci makeup brush sama spons aku tuh pakai sabun apa aja sih, terserah ya gitu. Terus di sini aku bakal pakai sabun mandi, ini dari Guardian by the way. Jadi aku kasihnya 1 pump aja kali ya, cukup. Soalnya airnya juga nggak butuh banyak sih. Jadi di sini aku ada makeup brush. Ini tuh udah warnanya coklat banget ya ini. Jadi ini sebenarnya warna aslinya tuh warnanya putih, tapi kan aku udah pakai buat eyeshadow gitu, jadi dia warna coklat. Dan sekarang kita bakal coba untuk cuci di mesin cuci mini kita. Oke, kita langsung aja bakal hidupin mesinnya. 3, 2, 1. Mungkin sekarang aku bakal coba buat pegang kali ya. Jadi aku bakal hidupin aja dulu.
Wow, busanya shy. Jadi aku benar nggak ada idea berapa lama aku bakal pegang, mungkin kayak 15 detik gitu kali ya. Oke, jadi ini dia kalau udah dibilas pakai air bersih dan udah dikeringin sedikit, ini menurut aku jadi bersih banget. Jadi nggak bersih-bersih banget juga sih, karena ada beberapa part yang di sini itu masih coklatnya dikit banget, tapi ini kayak udah bersih gitu sih sebagian besar. Jadi tips aku waktu kalian masukin ke mesin cucinya tuh kalian juga harus kayak swirl gitu, jadi semua bersihnya menyeluruh, karena ini agak sedikit coklat kalau kalian bisa lihat. Ini adalah bagian yang masih agak coklat sedikit, dan ini yang bagian udah putih bersih. Oke, percobaan pertama aku bisa bilang ini lumayan berhasil, dan sekarang kita bakal langsung coba di percobaan yang kedua, yaitu kita bakal coba untuk cuci spons makeup aku. Sebelum kita cuci sponsnya, aku bakal ganti dulu deh airnya di sini. Jadi ini udah ada selangnya, dan ini air kotornya bakal keluar. Anjay, aku kayak pegang teko, ngerti gak sih? Anjay, jadi aku kayak dia leaking. Kalau kalian bisa lihat sih, oh my god, it's such a mess bro. Oke, jadi ini udah isi sabun dan isi air, dan sekarang aku bakal masukin beauty spons aku ini yang biasa aku pakai. Dan ini kayak bisa ditutup deh, dan kita bakal hidupin. Gak keputar-putar gitu kayaknya. Aku mau putar balik dulu. Oke, there we go. Jadi aku udah take out alatnya ini yang di dalamnya itu, dan terus aku langsung cemplungin aja ke sini. Aku nggak tahu, aku pingin coba aja sih kayak gitu. Dan kita bakal lihat what will gonna be happen. Tapi itu kayak dia muternya di sono-sono doang, jadi itu kayak nggak puter balik-balik gitu. Hai semuanya, jadi ini udah another minutes, dan oh my god, ini leakingnya tuh banyak banget loh. Ini literally see, oh my god, itu leaking, mesinnya bocor shy. Ini meja makeup aku literally udah basah. Dan ini kita bakal langsung keluarin aja, dan bakal aku peres dulu. Oke, dan ini hasilnya. Ini foundationnya masih ada, ini juga di baliknya masih ada, ini tuh masih banyak banget ada. Jadi ini untuk spons ini nggak berhasil, tapi mungkin karena spons Blue Drew ya, jadi dia kayak udah produknya udah nempel gitu di sini. Dan aku bakal coba spons aku yang biasa. Oke, jadi ini spons yang kedua, ini tuh spons dari EcoTools. Jadi aku bakal ngelakuin hal yang sama, aku bakal masukin air, sabun sama sponsnya, dan aku bakal kembali lagi sama hasil cucian dari mesinnya ini aja. Oke. Halo semuanya, jadi ini udah kayak kurang lebih, ini tuh aku taruhnya lebih lama lagi, kayak ini udah 3 menitan gitu kayaknya. Dan ini aku bakal buka langsung dan keluarin isinya. Ini tuh ini adalah bikin video yang terribet seumur hidup aku. Kita peres. Ini airnya kotor loh, kalau aku boleh jujur. Oke, jadi ini hasil cuciannya. Of course ini kayak lebih bersih sedikit sih. Ini tuh yang hilang cuma bagian sininya aja. Jadi ini tuh masih ada ke cover foundation. Terus ini benar-benar completely nggak bersih, nggak keangkat gitu. Dan ini emang nggak aku pakai. Dan ini bagian ini emang jarang aku pakai, jadi ini emang bersih. So ya. Oke, jadi setelah aku pelajari, aku tahu sekarang fungsi alat ini yaitu untuk kayak ngeringin gitu loh. Jadi kalau di mesin cuci kan ada tuh biasanya satu untuk cuci dan satu untuk ngeringin. Nah ini tuh fungsinya ternyata untuk keringin. Jadi kalian masukin dulu kayak gini, terus masukin tuh sponsnya, terus kalian hidupin. Jadi ini tuh bakal ngedryer si beauty spons aku. Jadi aku bakal keringin dulu. Nih, lihat kalau kalian lihat. Mungkin aku bakal diamin selama 1 menit kali ya. Oke, jadi ini udah 1 menit. Aku bakal ambil produknya, dan maka kita peres. Airnya jadi kayak lebih sedikit gitu sih. Jadi ini kayak fungsinya ngeringin.
Smart Kini. Jadi tapi itu ngeringin ya, jadi nggak bakal ngebersihin juga karena ini nggak ada perubahan sama sekali sih. Jadi itu dia eksperimen yang kita lakuin, dan sekarang kita bakal masuk ke final review aku. Ini aku lupa mention aku beli di mana. Jadi ini aku belinya di Shopee, aku lupa di mana. Nanti aku bakal cantumin nama all shopnya di bawah beserta juga harganya. Dan final review aku tentang produk ini adalah, well, ini sebenarnya mainan anak-anak sih sebenarnya ya. Tapi ini juga bisa tapi di keterangan itu ini tuh bisa dipakai untuk bersihin makeup brush dan makeup sponge. Jadi kayak aku tertarik aja belinya itu. Dan ini tuh karena ini mainan anak-anak, jadi kayak aku ngerasa mainan aja gitu kalau pakai produk ini. Untuk di pemakaian brush ini bisa ngebersihin sedikit, tapi kalian ribet ya karena harus megang brushnya sendiri, karena kalian udah ngeliat tadi kalau kalian nggak pegang brushnya ini tuh bakal jatuh dan bakal bleber ke mana-mana. Dan untuk spons, bersihin spons ini tuh nggak bersih banget, cuma kayak bersih. Kalau dari 1 sampai 10 tuh skala cuma bersihin 3 doang, nilainya cuma 3 untuk bersihin spons, karena ini tuh nggak bersih banget menurut aku dibanding sama kalau kalian bersihin spons sama brush kalian pakai tangan sama pakai yang dari plastik itu loh, dan dari karet itu. Jadi aku biasanya pakai karet itu, kasihin sabun di sini, aku celupin ke air terus aku kayak gosok-gosok itu jauh lebih bersih ketimbang kalian spend money untuk beli alat ini. Kalau nggak salah ini harganya 50.000 ya. Jadi mending kalian beli karet itu harganya di bawah 50.000, tapi itu kerjanya lebih bagus daripada ini. Dan selain itu juga pemakaiannya ini tuh ribet banget, Shay. Yang pertama, kalian tuh harus buka kayak tutup baterainya tuh pakai obeng. Dan aku di sini udah pakai 3 obeng baru aku bisa buka. Ini obeng yang rusak atau emang gue yang bego, itu beda tipis sih sebenarnya. Yang kedua, itu tuh agak ribet sih karena aku reviewnya di kamar. Jadi ini tuh aku harus ambil air dari kamar mandi, ambil sabun dari kamar mandi. Dan yang ketiga ini paling nyebelin tuh adalah leaking. Dia tuh jadi kayak bocor gitu loh. Jadi ini tuh nggak tahu dari mana, jadi di bawahnya agak bocor gitu. Dan ini meja makeup aku tuh basah banget. Ini kalau kalian bisa lihat ya, ini tisu aku taruh di bawah mesinnya, ini tuh literally basah sih. Itu jadi ribet banget deh pokoknya. Dan pertanyaan yang terakhir adalah apakah aku rekomendasiin alat ini untuk kamu? Jawabannya enggak deh untuk kali ini, karena ini tuh emang ribet banget. Seperti yang aku udah bilang tadi, ribet terus bocor, dan harganya lumayan 50.000 untuk bersihin makeup tools aku ini. Mending aku lebih milih pakai tangan sama pakai yang dari karet itu ketimbang aku harus pakai ini. And I think that's it, the video for today. Thank you so much for watching. Dan gak bosan-bosannya aku ingetin kalian to like this video, comment down below, and subscribe to my channel. Dan kalau kalian ada ide ataupun barang yang pengen aku review, feel free buat komen di bawah. And I'm gonna see you on my next video. Bye bye.